Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melaporkan hasil riset studi kelayakan bisnis pada minimarket Kitamart yang berada di Rajak, Tangerang, Banten. Pada kelompok kami ini beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Immanuel Hermawan, Andre Setiawan, saya sendiri Revika Julfiani, lalu selanjutnya ada Adi Irawan, dan yang terakhir ada Ruwaida. Latar belakang perkembangan minimarket di Indonesia sebagai salah satu bentuk usaha eceran atau retail kini semakin marak. Minimarket telah menyebar ke berbagai daerah seiring dengan perubahan orientasi konsumen dalam pola berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelum minimarket berkembang seperti saat ini, konsumen hanya mengejar harga murah. Sekarang tidak hanya itu, tetapi tuntunan kebutuhan akan tempat berbelanja dengan ragam produk yang lengkap, suasana berbelanja yang nyaman, dan kemudahan dalam menemukan produk yang dibutuhkan menjadi daya tarik tersendiri. Di minimarket, konsumen dapat melihat, memilih, dan menentukan sendiri barang yang akan dibeli berdasarkan harga yang sudah tertera. Bahkan konsumen tidak hanya membeli barang yang dibutuhkan saja, tetapi juga membeli barang yang mereka inginkan. Perkembangan minimarket pun terjadi di Kota Tangerang yang kini menjadi objek bagi para pebisnis lokal. Salah satu minimarket yang berada di Kota Tangerang yaitu minimarket Kitamart. Minimarket ini berbasis sharing ekonomi atau ekonomi berbagi yang memiliki kebijakan untuk dapat menyertakan produk UMKM di dalam gerainya. Oleh karena itu, kami ingin meriset kelayakan bisnis pada minimarket Kitamart ini. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kelayakan bisnis minimarket Kitamart jika dilihat dari aspek non-finansial, seperti aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana kelayakan bisnis minimarket Kitamart dilihat dari aspek finansial. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, menganalisa kelayakan bisnis minimarket Kitamart dari segi aspek non-finansial, seperti aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Yang kedua, menganalisa kelayakan bisnis minimarket Kitamart dari segi aspek finansial. Lalu ada kajian teori. Minimarket secara kata merupakan gabungan dari kata mini yang berarti kecil dan market yang berarti pasar. Jadi minimarket adalah pasar kecil yang menjual barang sehari-hari. Studi kelayakan bisnis menurut Ibrahim tahun 2003. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan kegiatan usaha proyek. Aspek-aspek kelayakan bisnis. Menurut Umar, belum ada keseragaman mengenai aspek bisnis apa yang harus dikaji dalam rangka studi kelayakan bisnis. Terdiri dari yang pertama aspek legalitas, pasar dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Subari tahun 2012 dengan judul Analisis Kelayakan Bisnis Warung Internet atau Warnet dan Game pada Firdausnet, Ciamas, Bogor. Yang kedua ada dari Heidi Ningsih tahun 2009 dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Dead by Coklat dan Spaghetti Restoran Kota Bogor Section Here. Selanjutnya yaitu Profil Usaha Kitamart. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2017 di ruangan TPQ Nurul Muslim, Perum Taman Raya Rejek, Desa Mekarsari Rejek, telah diadakan rapat untuk pembentukan koperasi yang terdiri dari 26 calon anggota yang telah disepakati oleh anggota koperasi. Nama koperasi tersebut yaitu Koperasi Berkah Bersama Syariah atau BBS. Jenis koperasi ini adalah koperasi konsumen. Usaha utama dari koperasi ini adalah minimarket Kitamart.
Sekarang koperasi ini telah menambah anggota sebanyak 600 orang. Awal pembangunan minimarket Kita Mart ini pada tahun 2018. Minimarket ini bekerja sama dengan PT Hidro Perdana Retalindo untuk menjadi distributor barang di toko Kita Mart. Pada tahun 2019, karena harga barang yang kurang kompetitif, toko Kita Mart memutuskan untuk bekerja sama dengan PT Hidro Perdana Retalindo untuk pembagian SHU atau sisa hasil usaha yang diberikan setiap akhir tahun sebesar 37,5% untuk aktivitas belanja anggota, dan ada juga dana infak atau sedekah sebesar 5%. Berikut di bawah merupakan logo dari Kita Mart dan gambar tampilan dari toko Kita Mart. Selanjutnya yaitu visi dan misi Kita Mart. Visinya yaitu Kita Mart menjadi pilihan utama belanja keluarga dengan pelayanan prima dan jaringan manusia. Misinya yang pertama, membangun pusat perbelanjaan keluarga dengan pelayanan prima berkelas dunia. Yang kedua, menumbuh kembangkan perusahaan untuk maju, kuat, terbuka, dan senantiasa bekerja sama sehingga memberi manfaat pada banyak orang. Yang ketiga, berkarya membangun jaringan dan menciptakan peluang-peluang usaha untuk mencapai kemakmuran dan keberhasilan bersama. Yang keempat, menjadikan pekerja orang-orang handal dan berkomitmen yang menginspirasi rekan sekerja dan mitra usaha. Dan yang terakhir yaitu mencapai sukses dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek yang pertama yaitu aspek legalitas. Dalam aspek ini, yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul sebuah masalah. Pada minimarket Kita Mart ini, kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk mendirikan usaha sudah diakui oleh pemerintah. Berikut di samping merupakan gambar dari surat izin usaha dari Kita Mart. Aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan minimarket Kita Mart dengan melakukan promosi terhadap setiap customer. Promosi yang tersedia di Kita Mart yaitu promosi dari EOS setiap pembelian makanan atau minuman 2 piece diskon 1.000, dan juga promosi beras setiap hari Minggu. Minimarket Kita Mart menyediakan pelayanan pesan antar atau yang disebut juga dengan COD. Bagi anggota koperasi yang memiliki nomor operasional toko bisa langsung japri dan tanpa ongkir. Namun ada batas nominal belanja sesuai dengan jauh atau dekatnya alamat customer. Aspek manajemen dan SDM. Minimarket Kita Mart adalah usaha yang dilahirkan oleh Ustadz Valentino Dinsi melalui Majelis Taklim Nusantara dan masih terbilang baru di bidangnya tersebut. Jika dibandingkan dengan minimarket lainnya, struktur organisasi minimarket Kita Mart sangatlah sederhana, tidak seperti perusahaan besar atau tidak seperti minimarket lainnya. Dan minimarket Kita Mart hanya mempekerjakan 2 orang karyawan. Setiap 1 bulan, minimarket Kita Mart mengadakan training karyawan yang dilakukan minimarket Kita Mart bekerjasama dengan PT Hidro Pertalindo. Aspek teknik dan teknologi. Minimarket Kita Mart terletak di Jalan Raya Mekarsari, Taman Raya, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Minimarket Kita Mart ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti tersedianya area parkir yang luas, tersedia toilet, ruangan ber-AC, dan lain-lain. Proses produksi minimarket Kita Mart dimulai pada pukul jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Minimarket Kita Mart ini beroperasi setiap hari terkecuali tanggal-tanggal tertentu yang tidak memungkinkan untuk beroperasi sebagaimana mestinya. Baik,
yang selanjutnya yaitu ada yang namanya aspek finansial. Apa itu aspek finansial? Aspek yang itu untuk mendirikan Kitamart dapat menghabiskan dana sekitar 175 juta per outletnya. Keuntungan yang didapat dari outlet yang kita riset ini juga lumayan besar, berkisar 1.800.000 sampai 2 juta per harinya. Sedangkan modal usaha yang dikeluarkan per bulannya sekitar kurang lebih 6 juta per bulannya, tergantung ketersediaan setiap produk yang akan dijual. Nah, selanjutnya itu ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Apa itu aspek ekonomi dan sosial? Merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian, masyarakat tempatan, dan bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihaknya. Dengan berdirinya Kitamart di lingkungan tersebut, yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, sehingga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Dari banyaknya jenis produk yang dijual Kitamart ini, yaitu ada produk primer seperti sabun, sampo, mie instan, beras, dan lain dan sebagainya, yang menempati posisi penjualan tertinggi dari produk lainnya, yaitu dikarenakan sedikitnya pesaing di daerah tersebut serta kenyamanan suasana toko tersebut yang membuat masyarakat ingin datang kembali untuk berbelanja di toko tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil riset kelompok kami yaitu hasil dari riset aspek non-finansial seperti aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup, dinyatakan bahwa minimarket Kitamart ini layak untuk dikembangkan dan bersaing dengan minimarket lainnya. Hasil riset dari segi aspek finansial diketahui bahwa bagi kalian yang menginginkan membuka minimarket Kitamart memerlukan modal kurang lebih sekitar 200 juta untuk membeli franchise-nya dan juga untuk keperluan lainnya. Dengan modal sebesar itu kalian akan mendapat keuntungan sekitar 1.800.000 sampai 2 juta per harinya, yang berarti kalian akan balik modal dalam waktu kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha minimarket Kitamart ini layak untuk dikembangkan atau dijalankan dan layak pula untuk bersaing dengan minimarket lainnya. Potensi usahanya, yaitu minimarket Kitamart memiliki potensi usaha yang bagus karena memiliki tempat strategis yang berada di pinggir jalan dan di dekat permukiman warga. Berikut ini beberapa potensi usaha membuka minimarket Kitamart. Yang pertama itu salah satu bentuk investasi yang aman. Yang kedua, omset stabil, tidak terpengaruh krisis moneter pandemi. Yang ketiga, menjadi sarana bagi perusahaan lokal untuk bermasyarakat. Yang keempat, cepat balik modal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.